Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Randy EduFit Channel. Channel yang membahas seputar dunia pendidikan dan juga tutorial. Hari ini Randy EduFit Channel akan membagikan video tentang konsep dasar perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Teman-teman semua, sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, komen, dan nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Baik, berikut adalah videonya. Yang pertama-tama harus kita ketahui bersama, dalam konsep dasar perkembangan fisik motorik anak usia dini, terdapat 4 istilah atau 4 definisi yang harus kita ketahui atau kita pahami artinya. Nah, kadang-kadang di sini teman-teman semua, kita sering untuk salah mengartikan dari masing-masing definisi ini ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, definisinya itu ada pertumbuhan, perkembangan, fisik, dan juga motorik. Nah, kita bahas dua dulu, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apakah sama pertumbuhan dan perkembangan ini? Nah, jawabannya ternyata pertumbuhan dan perkembangan ini ternyata memiliki dua arti yang berbeda, teman-teman ya. Nah, secara lebih ringkas, pertumbuhan itu diartikan sebagai bertambahnya jumlah ataupun volume ataupun ukuran. Nah, sementara perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan. Nah, jadi berbeda ya antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, contoh dari pertumbuhan apa? Misalnya ketika tubuh kita tambah tinggi, nah itu masuk ke pertumbuhan. Berarti ada pertambahan ukuran tubuh ya. Sementara untuk perkembangan itu artinya bertambahnya kemampuan. Contohnya seperti apa? Misalnya untuk anak usia dini seperti kemampuan untuk mengancing baju ya, kemampuan menggunting, kemampuan mengikat tali sepatu, nah gitu ya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda gitu ya. Nah, kita lanjut ke definisi selanjutnya, yaitu ada fisik dan juga motorik. Nah, ini juga sering kita dengar ya, dan harus bisa kita bedakan. Nah, untuk fisik itu artinya adalah anatomi tubuh kita ya teman-teman ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu masuk ke fisik. Sementara motorik itu adalah geraknya, gerak tubuhnya, gerak dari si fisik ini. Nah, jadi antara fisik dan motorik pun juga dua pengertian yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, di sini sampai saat ini semoga teman-teman tidak bingung dan tidak keliru lagi untuk mengartikan dari 4 definisi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada perkembangan biologi. Nah, ini yang sebelum lahir ya, atau masih saat di dalam rahim. Nah, kehidupan awal itu dimulai saat sel telur dibuahi oleh sel sperma ya. Sel sperma oleh laki-laki dan sel telur oleh perempuan gitu ya. Nah, satu sel yang dibuahi akan membelah berulang bahkan sampai miliaran sel. Nah, jadi banyak banget ya, sampai miliaran ya, sampai susah sekali untuk dihitung saking banyaknya selnya. Nah, dari sel yang sama kemudian nanti akan meningkat menjadi namanya jaringan khusus. Nah, jaringan khusus itu contohnya seperti apa? Contohnya saraf, otot, darah, dan juga tulang. Nah, itu namanya jaringan khusus. Nah, setelah
kejaringan nanti akan naik lagi membentuk namanya organ. Nah, organ-organ tubuh, contohnya apa? Seperti organ apa? Contohnya seperti jantung, ya, paru-paru, lambung. Nah, itu contoh-contoh dari organ. Nah, nanti dari organ itu, kumpulan organ itu akan meningkat lagi membentuk namanya sistem organ. Nah, contohnya sistem organ apa? Misalnya organ pencernaan. Nah, ada apa saja? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ya. Nah, itu contoh dari sistem organ pencernaan. Ada juga sistem organ pernafasan juga ada, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari kumpulan sistem organ itu nanti akan membentuk satu individu yang utuh seperti kita saat ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada perkembangan imunitas. Nah, kesehatan badan dan imun mempengaruhi kecerdasan. Nah, tentu ya teman-teman ya, karena tidak mungkin anak yang sakit-sakitan itu bisa belajar dengan tenang, ataupun bisa belajar dengan maksimal. Nah, nggak mungkin ya, jadi badannya saja sudah sakit. Gimana caranya dia mau belajar dengan tenang ya? Sehingga dikatakan bahwa kesehatan badan dan imun akan mempengaruhi kecerdasan. ASI itu penting untuk kesehatan dan imunitas anak. Nah, karena dalam ASI itu ada mengandung namanya zat kuning atau kolostrum. Nah, nanti kolostrum itu akan membentuk namanya antibodi untuk menjaga daya tahan atau imunitas si anak. Nah, di sini ASI itu akan dianjurkan sampai usia 2 tahun plus harus diimunisasi lengkap. Imunisasi sendiri itu mengandung namanya antigen. Nah, antigen di sini berguna untuk membentuk antibodi untuk kekebalan tubuh si anak. Nah, itu untuk perkembangan imunitas. Kita lanjut ke perkembangan setelah lahir. Kalau tadi ada perkembangan sebelum lahir, sekarang setelah lahir. Nah, perkembangan setelah lahir itu berlangsung cepat karena tidak terbatas lagi ruang rahim. Nah, sebelum dilahirkan, ya perkembangannya terbatas pada luas dari rahim si ibu. Nah, ketika sudah dilahirkan kan sudah tidak terbatas ruang lagi, sehingga sangat cepat ya. Nah, sistem pencernaan sudah berfungsi. Nah, mungkin sebelum dilahirkan belum berfungsi. Nah, ketika sudah dilahirkan itu sistem pencernaannya sudah berfungsi. Dimulai dari anak bisa menerima ASI. 2-3 bulan berat badan berkembang 2 kali lipat. Nah, makanya karena pencernaannya sudah berfungsi, jangan kaget nanti ketika usia 2-3 bulan berat badannya bisa sampai 2 kali lipat. Pertumbuhan badan ditentukan oleh makanan dan juga kesehatan. Ya, apa yang dimakan, bergizi atau tidak, kemudian kesehatannya bagaimana. Tubuhnya selalu sehat atau sering sakit-sakitan, nah itu menentukan daripada pertumbuhan badan si anak. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada 5 aspek yang meliputi perkembangan fisik. Nah, ada 5 aspek, yaitu adalah ketahanan, kecepatan, kejagatan, keseimbangan, dan juga kekuatan. Faktor yang mempengaruhi tubuh anak dapat tumbuh secara optimal. Yang pertama, makanan dengan gizi yang seimbang. Nah, gizi yang seimbang itu adalah artinya tidak berlebih dan juga tidak kurang, serta komponen gizinya juga harus terpenuhi semua ya, baik karbohidrat, protein ya, kalsium dan lain sebagainya harus terpenuhi semua gitu ya. Yang kedua adalah kesehatan yang prima. Nah, jadi kesehatan ini akan mempengaruhi tubuh anak juga. Nah, karena ketika dia sakit, otomatis dia tidak bisa mengikuti latihan ataupun bermain yang itu dapat membuat tubuh anak bisa tumbuh. Nah, gitu ya. Kalau dia sakit kan hanya
mungkin terbaring saja lemas di kasur ya, sehingga pertumbuhan tubuhnya tidak akan optimal. Yang ketiga adalah lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih ini masih nyambung juga untuk kesehatan anak tadi. Nah, karena penyebabnya penyakit-penyakit muncul itu kan dari lingkungan. Nah, kalau lingkungannya bersih, otomatis kesehatannya juga terjaga. Dan yang terakhir itu adalah olahraga. Nah, olahraga ini digunakan untuk latihan supaya tubuhnya bisa tumbuh secara optimal. Perkembangan fisik anak ini dapat diukur dengan 3 aspek. Nah, dilihat dari 3 aspek apa saja. Pertama, berat badannya. Yang kedua, tinggi badannya. Dan yang ketiga, perkembangan motoriknya. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Oke, berat badan. Nah, berat badan ini bisa dilihat dengan KMS ya, atau kartu menuju sehat. Nah, nanti ini bisa diperoleh ya di posyandu terdekat gitu ya, untuk melihat berat badan anak apakah ideal, apakah kurang, apakah berlebih. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kemudian untuk tinggi badan. Nah, tinggi badan ini yang ditampilkan di slide ini adalah tinggi badan anak secara umum ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau tidak sama dengan yang ada di slide, itu ada faktor lain. Nah, yang dituliskan juga di slide sebelah kanan, yaitu adalah faktor genetis dan juga lingkungan. Nah, genetis mungkin dari orang tua atau kakek neneknya, ada yang tinggi badannya mungkin berlebih atau kurang, nah itu juga bisa mempengaruhi tinggi badan si anak, dan juga lingkungan, bagaimana dia distimulasi di sana ya, bisa sehingga bisa optimal atau tidak ya tinggi badannya. Nah, kemudian di bawah ini ada rumus ya, rumus untuk mencari berat badan ideal dari Broska. Nah, di sini ada beda ya untuk laki-laki dan juga untuk perempuan ya. Kalau laki-laki berat badan ideal itu sama dengan tinggi badan dikurangi 100 ya, dikurangi dalam kurung tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%. Nah, nanti teman-teman semua bisa coba ya menghitung ya, sesuai dengan rumus berat ideal ini. Oke, yang ketiga itu adalah perkembangan motorik. Nah, di sini tugas perkembangan motorik itu bisa dilihat ya, mulai 3 bulan, 4,5. Nah, nanti 4,5 bulan ya, nanti teman-teman bisa lihat secara komplit di STPPA PAUD ya, di Permen 137 ya. Nanti bisa dibuka di situ lengkap tugas perkembangan anak ya, apa saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangan psikologis. Perkembangan motorik. Nah, motorik itu dibagi dua, yaitu adalah motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, motorik itu apa? Nah, motorik itu adalah gerak tubuh ya, teman-teman ya, jangan dilupakan. Nah, kenapa kok bisa dibagi menjadi dua? Ada motorik kasar dan motorik halus. Karena di sini otot penyusunnya itu berbeda. Nah, kalau motorik kasar itu otot penyusunnya ya otot kasar atau otot lurik, atau kalau bahasa lainnya itu adalah gross muscle. Nah, sementara untuk motorik halus itu otot penyusunnya adalah otot halus atau nama lainnya fine muscle. Nah, biasanya motorik kasar ini dilakukan untuk melakukan gerak dasar terkoordinasi. Contohnya berjalan, berlari, melompat, menendang, dan lain sebagainya. Sementara motorik halus ini digunakan untuk gerak-gerak yang lebih spesifik. Nah, contohnya seperti melipat, menulis, ya, merangkai, mengancing baju, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada 8 pola umum dalam perkembangan motorik anak. Nah, ini harus bisa sama-sama kita pahami ya, teman-teman ya, ada 8 pola ini. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama bersifat kontinu, artinya dari gerak yang sederhana
menuju gerak yang lebih kompleks dan sejalan dengan bertambahnya usia anak. Nah, motorik anak itu diawali dari gerak-gerak sederhana atau gerak-gerak yang mudah. Ya, tidak mungkin geraknya itu langsung kepada gerak yang lebih susah ya dia bisanya. Contoh, anak akan lebih dahulu bisa berjalan daripada dia bisa berlari. Nggak mungkin langsung dia berlari. Nah, harus gerak yang sederhana dulu ya. Nah, itu poin pertama atau pola pertama. Pola yang kedua, memiliki pola tahapan yang sama. Semua anak punya pola tahapan yang sama meskipun kecepatan tiap anak mencapainya berbeda-beda. Nah, jadi tahap-tahap dari motorik anak ini sama teman-teman ya. Nah, tapi kadang antara anak satu dengan anak yang lainnya itu kecepatan mencapainya itu bisa berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Ya, contoh, misalnya ada anak yang sudah bisa berlari kencang ketika umur 2 tahun. Nah, tapi ada mungkin kasus anak lain yang usia 2 tahun jalan aja masih sering jatuh. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi polanya sama, tahapnya sama, tapi kecepatan untuk mencapainya dari masing-masing individu anak itu bisa berbeda. Yang ketiga itu adalah kematangan. Nah, anak tidak dapat melakukan suatu gerak motorik terkoordinasi tertentu sebelum mencapai kematangan sel saraf. Ya, jadi untuk gerak itu kaitannya dengan sel saraf ya. Nah, ketika sel saraf tersebut belum matang, otomatis gerak anak itu belum bagus atau belum sempurna. Ya, contoh mungkin ketika anak kita ajak latihan melempar bola ke sasaran, nah, sering mungkin meleset gitu ya, padahal juga sasarannya juga mudah untuk dilakukan kita untuk orang dewasa gitu ya, tapi untuk anak usia dini masih sulit. Nah, kenapa? Ya karena sel sarafnya anak itu belum matang sepenuhnya, ya, gitu ya. Itu maksud dari kematangan. Pola keempat yaitu adalah umum ke khusus. Nah, gerak menyeluruh dari badan terjadi lebih dulu sebelum gerakan bagiannya, karena otot kasar berkembang dulu daripada otot halus. Nah, jadi prinsip yang harus dipahami yaitu adalah motorik kasar itu berkembang lebih dulu ataupun bisa dikuasai anak lebih dahulu daripada motorik halus. Nah, anak akan bisa lebih dulu berjalan daripada menggunting kertas misalnya. Nah, itu contohnya. Oke. Pola yang kelima yaitu adalah dimulai dari gerak refleks bawaan ke gerak terkoordinasi. Nah, contoh saat anak bayi, anak akan menangis bila lapar. Nah, itu namanya gerak refleks. Nah, tapi ketika dewasa, dia tidak akan menangis lagi apabila dia merasakan lapar. Nah, gitu ya. Pola ke-6 bersifat cephalocaudal direction. Artinya, bagian yang mendekati kepala belakang itu berkembang lebih dahulu daripada yang dekat ekor. Nah, jadi bagian tubuh kita yang dekat kepala belakang ataupun bagian atas lah ya, bisa dibilang begitu, itu lebih dulu berkembang ataupun lebih dulu bisa digerakkan daripada bagian bawah ataupun bagian ekor gitu ya. Contoh, ketika bayi pertama belajar tengkurap, itu bagian tubuh yang bisa dinaikkan itu yang mana? Nah, pasti kan bagian kepalanya toh. Bagian kepalanya yang bisa digerakkan, bisa didangakkan gitu ya. Tapi bagian kakinya belum terlalu bisa bergerak. Nah, itu contoh dari bersifat cephalocaudal direction. Oke, pola selanjutnya adalah bersifat proximodistal. Artinya, bagian yang mendekati tulang belakang berkembang lebih dulu dari yang lebih jauh. Nah, lengan lebih dulu daripada jari. Nah, mendekati tulang belakang kan otomatis lengan. Nah, lengan itu bisa bergerak lebih dulu daripada jari-jari tangannya nanti yang lebih jauh, gitu ya. Dan pola terakhir itu adalah koordinasi bilateral menuju cross lateral. Koordinasi organ yang sama berkembang lebih dulu sebelum bisa melakukan koordinasi organ bersilangan.
Contoh misalnya awal ketika anak usia dini belajar ya atau dilatih untuk melempar bola misalnya. Nah, coba diperhatikan gerakannya. Pasti ketika itu anak melempar misalnya dengan tangan kanan diikuti kaki kanannya yang maju. Nah, itu namanya koordinasi bilateral. Nah, koordinasi organ yang sama. Tapi ketika orang dewasa kita minta untuk melempar bola ya sekencang-kencangnya, otomatis dia melempar dengan tangan kanan, yang maju itu adalah kaki kiri. Nah, itu namanya koordinasi cross lateral ya, organ yang berbeda. Nah, awalnya anak itu menggunakan bilateral, nanti ketika dewasa dia sudah bisa melakukan dengan cross lateral. Nah, itu 8 pola umum dari perkembangan motorik anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang fisik motorik anak. Nah, yang pertama itu adalah program peningkatan gizi, program stimulasi motorik ya, baik motorik kasar maupun motorik halus, kemudian program pemeriksaan kesehatan ya, program olahraga dan juga program peningkatan aktivitas fisik. Oke, baik teman-teman semua, setelah video materi tentang konsep dasar fisik motorik tadi sudah kita tayangkan atau sudah kita bahas, selanjutnya teman-teman semua bisa coba menjawab soal latihan yang ada di slide ini ya. Nah, yang pertama pertanyaannya, sebutkanlah masing-masing minimal 3 kegiatan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi kemampuan motorik kasar dan halus anak usia 5-6 tahun. Soal yang kedua, jelaskanlah kenapa anak usia dini umumnya belum bisa menulis dengan baik. Kemudian berikan solusi untuk permasalahan tersebut. Soal yang ketiga, jelaskanlah apa dampak bagi perkembangan motorik anak yang memiliki orang tua yang terlalu overprotective pada anak. Silahkan soal latihannya coba dijawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, baik, sekian. Terima kasih semua untuk atensinya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, komen, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.